Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan kabar kalian lagi pada sehat-sehat selalu dan bahagia selalu ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita lagi commuting biasa aja nih teman-teman. Bari ada beberapa hal yang mau saya bahas tentang si Vespa Primavera 2022 ini, karena ada beberapa yang nanya, emang nggak sayang ya motornya dipakai harian, terus emang kuat ya, emang udah dipakai jalan kemana aja katanya. Ada beberapa yang nanya lah. Mungkin di video kali ini disambil aja saya bakal jawab sambil kita jalan santai seperti biasa lewat jalur Kopo. Sebelumnya yuk, seperti biasa kita intro dulu. Gas. Seperti biasa teman-teman, sorry ya kalau kualitas audionya kurang baik. Saya masih nyari-nyari juga setting yang enak buat audionya, dan pemosisian kameranya kalian lebih suka yang mana nih? Biasa saya kan taruh di bawah nih, pakai chest strap ya. Kali ini kita pasang di helm. Kita nyoba-nyoba aja biar nggak bosen aja. Jadi di video kali ini yang bakal saya bahas adalah udah mau 2 tahun nih ya megang Xiaoren ini, atau Vespa Primavera ya, Vespa Matic ya ini. Tentunya bakal ada experience lah, maksudnya pemakaian saya yang saya alamin apa aja bakal saya ceritain di sini. Mungkin termasuk juga dari beberapa hal yang saya suka dari Vespa Primavera ini ya teman-teman. Kita bakal bagi di sini, kita kupas lah ya, karena untuk reviewnya masih belum sempat juga saya bikinnya teman-teman, maaf ya. Nanti bakal saya buatin lah reviewnya si Oren, partner kita, motor tempur ya, karena dia jalan bener-bener literally tiap hari, mau panas mau hujan banjir. Ini karena memang motor hariannya ya, jadi keluar tiap hari dia, mau dalam kota mau touring ayo lah pokoknya. Jadi karena saya pakai udah cukup lama dan jaraknya udah lumayan ya, hampir 20.000 lebih lah kilometernya ini, padahal belum 2 tahun motornya ya. Jadi makanya saya bisa bikin beberapa hal yang kita bakal bahas di video sekarang. Yuk kita lanjut dulu. Udah mendung nih kayaknya teman-teman ya. Gila, anginnya udah kayak di pinggir pantai teman-teman, kenceng banget, gila. Makanya sorry banget ini kalau suaranya nggak rapih ya, karena ya mau bagaimana lagi ya, kita masih cari-cari solusi terbaik buat audionya, posisi yang enak dan device yang betul, yang benar. Oke, jadi kenapa saya pakai Vespa ini? Jadi
sejarahnya tua banget kayaknya. Jadi ceritanya gini, sebetulnya kalau misalnya saya pribadi, saya memang senang Vespa ya, Vespa yang klasik apalagi gitu. Eh, Suka aja gitu bentuknya dan karakter bawahnya kan memang lain ya dari motor yang lain, udah jelas. Dan juga lumayan jadi sejarah juga di keluarga, Vespa klasik. Jadi ya karena mungkin dekat dengan Vespa, banyak lihat Vespa juga kan. Juga sempat juga punya di keluarga dan sering juga pakai, ya akhirnya suka lah. Cuman kenapa kok jadi Vespa Matic? Mungkin alasan pertamanya karena kepraktisannya aja ya teman-teman. Maksudnya praktisnya bukan karena praktis bawahnya aja, tapi kalau Vespa Matic ini juga kan lebih praktis dalam maintenance dan lain-lainnya. Meskipun kadang juga nggak semurah dan bisa juga nggak semahal Vespa klasik perawatannya ya. Ini menurut saya. Jadi kenapa saya pakai Vespa ini? Karena tetap Vespa tapi dengan format yang lebih praktis atau lebih disederhanakan aja. Karena tuntutan juga kebutuhan pekerjaan yang kita harus commuting jarak yang lumayan tiap harinya, kayaknya kalau pakai Vespa klasik terlalu riskan. Maksudnya kalau misalnya saya lagi buru-buru, tiba-tiba tali persnelingnya putus, kan berabe ya teman-teman ya. Maksudnya ngulur waktu gitu, nanti akhirnya jadi telat dan lain-lain macam-macam lah. Meskipun nggak sedikit juga ya dari teman-teman yang saya kenal, juga ada beberapa teman saya yang masih pakai klasikan buat harian, dan it's totally no problem buat mereka karena ya mereka benar-benar nguasain. Setelah mesinnya tiap jengkalnya udah kepegang sama mereka dan ya mereka udah siap dengan segala resikonya. Itu sih sebenarnya top ya, keren dan sangat-sangat oke banget gitu. Karena ya gayanya dapet, asik gitu kan. Dan juga buat commuting harian saya juga pengen sebetulnya ya. Bukannya saya nggak mau, cuman karena mungkin saya nggak nguasain banget Vespa seluk-beluk mesinnya dan juga masalah-masalahnya, jadi takutnya malah repot. Dan karena yang saya dengar juga ada beberapa yang pemula kan akhirnya kapok juga, karena sebenarnya bukan nyusahin ya, tapi mereka memang belum nguasain aja dan belum kenal gitu ya. Jadi itulah alasannya kenapa saya ngambil Vespa Primavera ini. Oh ya, dan kenapa Primavera? Karena yang harganya reasonable dan frame-nya juga nggak begitu kecil, tapi nggak gambot kayak GTS. Tapi saya pengen sih nyoba GTS ya teman-teman. Itu Vespa Matic terenak katanya ya. Cuma sampai ya sekarang kita masih belum sampean, soon lah ya kita bakal cobain, mudah-mudahan. Itulah jadi alasannya mengapa. Nah, setelah ini mungkin saya bakal jelasin beberapa hal yang saya suka dari si Primavera 2022 punya saya ini, si Olen. Ya, kita maju dulu. Memang Kopo ini pusatnya berbagai macam aktivitas teman-teman. Rame banget. Ini juga baru buka nih di sini, mie gacoan, dan hampir tiap hari saya lewat penuh terus loh teman-teman. Kita bakal lanjut ke beberapa hal yang
saya suka mungkin ada 5 kali ya. Yang pertama, posisi duduknya. Posisi duduknya dia punggung lurus ya, punggung kita tuh jadi nggak pegel gitu. Dan posisi tangannya karena memang agak tinggi ini, jadi kesannya rileks saja. Dan ini sedikit banyak jadi kayak dia bawa feel Vespa yang lamanya itu. Ini yang saya suka banget sih sebenarnya. Jadi posisinya mirip dengan Vespa yang lama gitu. Posisi duduknya, jadi badan tegak, terus tangan posisinya agak turun dan santai gitu. Tapi ya masih ada posisi narik-narik ke kanan ke kirinya, khas banget lah Vespa gitu. Yang biasa megang Vespa pasti tahu lah ya, kayak narik-nariknya gitu lah. Itu yang saya suka yang pertama. Dan juga joknya juga lumayan lah, terhitung agak keras tapi nggak begitu keras banget. Dan dia agak tebal sih dan lebar juga, jadi menopang bokong dengan sempurna ya. Itu yang pertama teman-teman. Kita lanjut yang kedua. Oke. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua mungkin dari mesinnya ya. Mesinnya ini kan yang tahun 2022 ini udah iGate, jadi teknologinya udah diperbarui lah dibanding generasi-generasi yang sebelumnya, yang sebelum iGate. Kalau nggak salah pertama iGate itu 2016 apa 17 ya. Sebelumnya itu adalah 3V teknologinya. Yang 3V itu dikenal penyakitnya agak geter teman-teman di bukaan gas awalnya. Tapi karena ini udah iGate, jadi ya diklaim oleh Piaggio udah diminimalisir. Dan memang benar, tarikan mesinnya halus banget gitu awalnya, linear tenaganya, jadi nggak bentak-bentakan dan kasar gitu, enggak. Dia bener-bener nyalurin tenaganya halus banget, set gitu, naiknya pelan-pelan, bawahnya ngurut, tapi juga bukan yang boyo menurut saya. Jadi ya tenaganya ngisi-ngisi aja, kayak kalau misalnya kita butuh untuk nanjak, meskipun dia bodinya berat ya, tapi tenaganya insya Allah bakal ada terus lah. Kalian nggak perlu khawatir, aman. Jadi ya faktor favorit saya yang kedua adalah mesinnya, karena tenaganya linear tapi ada terus ngisi gitu, khas mesin-mesin Eropa lah ya, yang nggak duak gitu tapi ada terus gitu. Ini untuk mesin yang standar ya. Kalau yang udah diborap mah lain lagi, itu mah nggak usah kita ceritain. Oke, kita lanjut poin ketiga teman-teman. Kita sampai di poin ketiga. Poin ketiga yang saya suka dari Vespa Primavera ini karena desainnya ya, desainnya ikonik dan pas aja gitu, semua sudutnya menurut saya nggak ada yang over dan tidak terlalu minimalis juga ya, cukup lah. Maksudnya enak aja gitu buat mata ya, nyaman aja gitu, nggak ada yang bikin kita kurang sreg. Di tiap sisinya kehitung bagus lah menurut saya, dan lampunya yang sekarang ini kan udah LED ya, jadi ya udah modern dan juga mungkin lebih efisien ke energi listriknya. Dan tampilannya juga jadi lebih ciamik sih headlightnya. Velgnya juga untuk yang iGate ABS kan memang cukup banyak dicari ya, karena ya kembangannya unik, motifnya saya suka lah. Jadi poin ketiganya adalah
desainnya saya suka, meskipun desain selera ya teman-teman. Cuman kalau menurut saya si Primavera ini pas aja gitu, klasik, modern, dan proporsinya bagus lah di tiap sudutnya. Oke, jadi itu adalah poin ketiga. Kita lanjut lagi masih di poin keempat. Dan di poin keempat ini teman-teman, yang saya suka selanjutnya dari Vespa ini adalah materialnya, material yang dipakainya. Karena seperti yang teman-teman tahu ya, dia itu sebagian besar menggunakan besi ya. Jadi rangkanya monokok, jadi bodinya ngegendong mesin gitu. Itu sebetulnya masuk ke desain juga kalau itu. Cuman yang mau saya bahas sekarang adalah materialnya. Karena dia banyak besi, otomatis untuk kita nge-maintain buat saya pribadi lebih gampang dan juga lebih durable ya. Kayak karena saya beberapa kali megang motor yang materialnya base-nya khususnya banyak bodi kasarnya ya, plastik, itu meskipun kita apik kadang bikin jengkel ya, karena kalau udah pudar-pudar warnanya rada agak nyebelin sih. Tapi ya itu adalah poin keempatnya, karena material yang dipakai dan juga kelihatannya bagus aja gitu, kayak finishing catapnya, dan kita bakal sedikit banget temuin defect gitu, nggak kayak yang nggak rapet gitu, bakal sangat minim di sini yang saya temuin, at least di motor saya ya teman-teman. Jadi ya itu mungkin salah satunya di poin keempatnya. Top lah build quality-nya, materialnya oke. Jadi itulah yang bikin saya suka salah satunya ya. Kita lanjut ke poin yang kelima atau yang terakhir ya teman-teman. Waduh, udah mulai gerimis nih. Di helm ada nggak bintik-bintik airnya teman-teman? Waduh, mudah-mudahan saya nggak kejebak ya. Yuk kita lanjut poin yang kelima. Vespa nih teman-teman, keren banget. Vespa ini kayaknya catnya nggak tahu ori atau enggak nih, tapi dia si cat aslinya udah mulai kelihatan gitu di dalamnya. Cakep, masih bagus lagi, terawat. Ini kita lagi di stopan nih teman-teman. Nah, kita bakal lanjut ke poin yang terakhir tuh, PSR. Poin yang terakhir, yang poin yang kelima ya teman-teman. Setelah 5 poin ini nanti bakal saya bikin juga kok, karena motor ini memang ada minusnya jelas lah, nggak mungkin sempurna ya. Nanti di video yang berbeda kita bakal bahas. Keren nih. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah yang barusan saya lakuin. Mungkin ini nggak berlaku untuk semua ya teman-teman, tapi serunya pakai Vespa itu mungkin ada nilai historiknya, ada tradisinya juga, dan ada nilai emosional juga. Kalau buat saya itulah yang bikin asik ngerawat Vespa gitu. Jadi yang poin kelimanya mungkin kalau kita tarik secara general itu adalah brand image-nya mungkin ya teman-teman. Bukan karena dia ini mahal atau langka ya, tapi karena ya banyak faktor-faktor yang menunjang keseruannya gitu. Jadi ya itulah kenapa saya seneng banget ngurus Vespa, dan bersyukur sekali punya si Oren ini buat commuting sehari-hari. Karena selain motornya enak juga ya, kita dapat banyak temen juga, seru-seruan bareng juga, kadang dari nggak kenal bisa jadi kenal gitu karena obrolannya dimulai dari si Oren. Mungkin itu aja lah dulu teman-teman videonya dari saya, karena
takutnya nanti hujan ya, malah ribet. As always, makasih banyak yang udah nonton. Di subscribe, dikasih tahu ke teman-temannya ada channel ini, boleh, biar makin banyak juga temennya kita bisa seru-seruan dan belajar bareng. Nanti kedepannya bakal lebih seru lagi dan lebih banyak lagi video-videonya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah-salah pengucapan atau ada omongan yang nggak enak dari saya. Mohon maaf ya teman-teman. Dan I'll see you guys in the next one. Dadah. Bukan bener hujan. Untung aja. Dah teman-teman. So catch me if I